Nah minggu lalu waktu aku diminta Kak Aldi siapin bahan khotbah ini, aku mikir, aku tanya ke Google, nggak valid juga kan, karena Google kan ya it's Google gitu loh. Jadi aku kemarin kebetulan dihubungkan sama Toar, ya saudara Toar yang biasanya hadir, mungkin hari ini dia di IYC karena diminta tugas. Toar kasih satu kontak, kasih satu kontak, namanya Pastor Joe Octavianus. Nah, Pastor Joe Octavianus ini, dia itu salah satu pengurusnya Yes He Is. Ya, Yes He Is itu adalah satu media digital yang biasanya aktif di eh, Instagram. Nah, dia itu memfasilitasi anak-anak muda atau orang-orang yang ingin bersaksi, tapi nggak punya apa ya, nggak punya keberanian, nggak tahu caranya. Nah, dia akan buatkan, dia buat satu software, bukan dia ya, YSI itu satu software di mana kita bisa berbagi kesaksian kita. Nah, karena dia lama pelayanan di YSIS, ya, jadi dia sekarang juga koordinator untuk Pijar TV. Pijar TV itu adalah media juga di YouTube yang fokusnya adalah tentang membagikan kesaksian tentang Tuhan. Nah, aku tanya, Pastor Joe, aku ini diminta untuk sampaikan firman Tuhan nih. Cuman aku nggak tahu ya, kira-kira sepengalaman Pastor Joe selama pelayanan di media yang tentang penjangkauan itu kira-kira hambatan-hambatannya tuh apa aja sih? Hambatan-hambatan penghalang-penghalang anak-anak Tuhan untuk bisa bersaksi itu apa aja sih? Nah, dia cerita hal yang menarik gini. Ini mungkin masih bisa dimatiin nggak? Ini soalnya kelihatan di sini. Oke, nanti nunggu ya, nunggu hasilnya. Dia bilang satu kenyataan yang mungkin membuat kita jadi sama-sama berpikir. Aku sendiri berpikir waktu dia ngomong gini. Tahu nggak sih? Hanya ada 12%, kurang dari 12% gereja yang fokusnya tuh penjangkauan. Kita kan jadi mikir ya, lah kalau cuma 12%, berarti 88% gereja itu tidak melakukan penjangkauan. Gereja di sini adalah organisasi, tapi organisasi ini juga berarti siapa? Individu kita kan. Berarti 88% orang Kristen itu tidak pernah melakukan penjangkauan. Banyak banget, gede banget. Dan gereja yang bertumbuh dari penjangkauan itu hanya 20%. Jadi dari 100% jemaatnya hanya 20% yang bertumbuh karena penjangkauan. Dari 14% itu hanya 20% yang bertumbuh karena penjangkauan. Sisanya kebanyakan karena pertumbuhan biologis. Jadi aku punya anakku masuk sekolah minggu masuk remaja, habis itu jadi dewasa. Menikah di gereja jadi dewasa. Atau kebanyakan, ini fenomena yang sekarang ini rame nih, perpindahan gereja, ya kan. Dari sini, wah gereja sana bagus, pindah, ya kan. Wah gereja sana, oh enggak bagus nih, ada masalah, pindah lagi kan gitu kan. Jadi anak Tuhan yang muter-muter itu aja. Tidak ada pertumbuhan. Jadi kalau ada gereja yang bertumbuh besar, ada gereja yang bertumbuh jadi semakin kecil, bukan bertumbuh ya. Ngempes, jadi kecil gitu loh. Nah ini satu fakta yang buat aku sih, oh gitu ya, hanya 12% Pastor. Iya, hanya 12%. Dan sangat sedikit sekali gereja yang fokus pada penjangkauan jiwa. Nah, makanya dia bilang, kalau gereja kamu tahun ini, aku sempat ceritakan gereja kita tahun ini tuh temanya outreach. Itu bagus banget dan dia support banget gitu. Malah aku mau ngomong sama Kak Aldi, sekali-sekali kita undang orang ini karena dia memang bertahun-tahun berkecimpung di bidang penjangkauan melalui media. Nah, oke. Nah, kalau dia mengamati, ya aku nggak tahu jawabannya sama nggak dengan kita nih. Ya, dia bilang setidaknya ada empat alasan yang sering dikemukakan orang. Kenapa hambatan-hambatan yang dialami saat penjangkauan? Bisa di-show tuh, itu mungkin. Ini nggak kelihatan namanya kok, ya nggak apa-apa. Digedein nggak bisa ya? Oke. Nah,
Full screen. Nah, ini jawaban dari kita. Nggak ada namanya. Jadi aman teman-teman ya. Jangan takut. Bingung mulai dari mana? Nah, bingung mulai. Takut ditolak. Ya, wajar. Aku juga pasti takut ditolak. Ya, malu dan nggak tahu harus ngomong apa. Soalnya males berdebat secara teologi. Ya, jadi malu dan juga tidak bisa berdebat secara teologis, tidak bisa apa ya bahasanya sekarang itu apa ya? Apa ya? Apa sih yang membela iman itu? Apologetika ya. Kita perlu ilmu apologetika ya kan. Malu, ditolak lalu justru dijauhi. Waktu dan cara. Keberanian untuk maju bicara lebih dahulu karena lebih mudah jika orang tersebut bertanya. Nah, ini menarik. Iya, setuju saya. Bingung cara untuk ngomong atau ngajak waktu lagi ya. Malu. Masih ada lagi yang ke atas? Takut diraksa kristenisasi. Kristenisasi fun buat mereka risih. Oke. Merasa canggung. Masih ada lagi enggak? Masih ada lagi enggak? Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Di bawahnya enggak ada ya? Oh enggak ada, enggak. Baik-baik ya. Oke. Nah ini mungkin masih, kalau teman-teman tak minta ngisi pasti lebih banyak lagi. Coba sekarang tampilkan slide yang Pastor Joe sampaikan kira-kira. Ke slide saya. Oke, nah setidaknya dia ini hampir sama. Setidaknya ada empat hal yang membuat seseorang itu bukan ya, yang itu kotak-kotak kecil. Nah, jadi ada 4 hal. Yang pertama itu adalah ini bukan tanggung jawab saya, ini bukan panggilan saya. Ya, ini bukan panggilan saya, ya. Ya. Jadi ada beberapa orang Kristen yang bilang, itu bukan panggilan saya bukan untuk penginjilan. Panggilan saya adalah sebagai businessman di marketplace ya kan. Kenyataannya teman-teman, itu bukan masalah panggilan, itu adalah perintah. Betul enggak? Jadi bukan panggilan, itu adalah perintah. Ya. Yang kedua, ada yang juga merasa, bisa tampilkan slide aku aja? Ada yang merasa bahwa itu tugas full timer. Aku kan bukan full timer, yang biar full timer aja yang nginjil. Gitu ya. Kenyataannya teman-teman, kebanyakan full timer itu, kebanyakan ya, saya enggak bilang semuanya. Kebanyakan full timer itu hidupnya di gereja, sekolah Alkitab, terus hidup di gereja. Jadi sulit buat mereka, ya, sulit buat mereka untuk menjangkau sesuatu di marketplace. Contohnya gini, menjangkau orang yang kerja, susah karena dia nggak mendalami pergumulan kita di pekerjaan. Atau menjangkau jadi mereka hanya bisa cerita tentang hal-hal yang di gereja aja, hal firman Tuhan aja. Ya, pergumulan mereka adalah pergumulan di firman Tuhan. Tapi pergumulan kita sebagai jemaat itu enggak hanya pergumulan di firman Tuhan, teologi, tapi pergumulan di kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi mereka tetap harus berjalan bersama-sama dengan kita. Yang ketiga, setidaknya itu tadi, aku kurang ngerti tentang firman Tuhan. Aku ya orang Kristen ya aku setia. Tapi aku kalau jelasin soal kenapa Yesus sebagai Tuhan, aku nggak bisa gitu. Nah teman-teman, faktanya adalah kita harus mengerti. Kita harus mengerti siapa yang kita sembah. Ya, mengapa kita menyembah Tuhan. Nggak perlu sampai apologetika, sampai membela, ini sejarahnya gini, ayat ini enggak perlu. Tapi saudara harus bisa menyampaikan iman saudara. Kenapa saudara jadi anak Tuhan? Amin. Jangan sampai kita jadi kenapa jadi anak Tuhan? Ya dari lahir aku udah Kristen gitu. Jadi aku Kristen terus. Jangan teman-teman. Kita harus punya keyakinan bukan hanya imani aja. Tapi kita harus belajar tentang firman Tuhan. Amin. Di gereja ada banyak fasilitas. Ada banyak fasilitas yang membantu teman-teman untuk belajar firman Tuhan. Salah satunya, nanti kita ini sekalian pengumuman, salah satunya adalah kita punya
Journey of Elohimers, ya. Kita punya kelas untuk belajar tentang kekristenan dari awal. Ya, jadi kalau teman-teman, oh, aku nggak tahu bagaimana harus bersaksi, aku nggak tahu tentang kekristenan yang aku hidupi. Nah, teman-teman ikut kelas ini, pasti teman-teman belajar banyak, ya. Jadi dari Yesus Tuhan itu siapa, sebagai orang Kristen kita harus apa, itu semua ada. Yang keempat, yang keempat adalah aku takut dijauhin. Ada semua tadi ya, aku malu sama teman-temanku, aku nanti dijauhin sama temanku, aku dipikir kristenisasi tadi, ya. Setidaknya yang disampaikan oleh Pastor Joe itu 4 hal itu. Jadi aku cek sama jawaban teman-teman valid ya, sama persis. Nah teman-teman, ini kira-kira hambatan yang bukan teori ya, ini yang disampaikan Pastor Joe dan yang teman-teman tulis sama. Nah, sudah dibuka. Memberitakan Injil itu menunjukkan seberapa dalam pengenalan kita akan Tuhan. Ya, saya ulang lagi. Memberitakan Injil itu menunjukkan seberapa dalam pengenalan kita akan Tuhan. Ya. Coba camkan kata-kata ini. Kalau kita berani memberitakan Injil, itu artinya kita tuh yakin. Benar enggak? Teman-teman pernah makan makanan yang enak enggak? Apa yang makannya? Aku enggak sebutin merek lah. Anakku suka satu mie itu dia seneng banget ya. Kalau dia bilang ini mie paling enak, the best gitu loh. Kalau kita udah tahu makannya ini dan enak banget, kita dengan mudah kan ngomong, enak loh, makan di sini enak, ya kan? Kenapa? Karena kita udah ngerasain, kita udah ngincipin dan kita, ini kelihatannya teroke ya. Aku ini peneliti mie ya. Wah, mie di sini, ya paling oke di sini. Maka kita berani cerita dong, benar nggak? Ya. Kalau kita nggak pernah makan, mie di sana enak loh katanya. Terus orang lain coba ternyata nggak enak. Kan itu masih kan gitu kan. Jari ini enak, nggak enak loh. Biasa gitu kan. Tapi kalau kita makan, ya kita coba enak, kita pasti berani ngomong. Nah sama dengan pengenalan kita akan Tuhan. Kalau kita kenal Tuhan, kita berani ngomong. Jadi memberitakan Injil menunjukkan seberapa dalam pengenalan kita akan Tuhan. Pastor Joe katakan, sebagian besar hambatan itu karena dari dalam kita sendiri. Dan orang yang mengenal Tuhan, orang yang punya pengalaman dengan Tuhan, dia akan punya keyakinan untuk ngomong. Karena memberitakan Injil itu seperti tadi ada yang terakhir itu, nanti dijauhi teman-teman. Pemberitaan Injil itu seperti teman-teman memikul salib, ya enggak sih? Ada konsekuensi kan? Kayak tadi ditolak, ya malu, terus apa lagi? Dijauhi teman-teman. Saudara enggak akan mungkin berani ngambil risiko kalau saudara enggak kenal benar dengan orang ini. Ya, pernah enggak gini? Teman-teman ada teman yang kesulitan, yang teman dekat beneran, teman dekat. Dan teman bilang, bisa enggak bantu aku? Ini kalau yang paling sensitif kan soal keuangan. Bisa enggak bantu aku soal keuangan? Aku lagi ada masalah nih. Tapi kita tahu nih deket. Kira-kira kita tolong enggak? Pasti setidaknya pertimbangan kita jauh lebih gede kan. Kita mau tolong. Tapi kalau ada orang mau minta tolong enggak kenal. Pak di WA, Pak tolong transfer. Kemarin katanya ada yang ke hack HP-nya terus minta transfer ke jemaat-jemaat. Minta transfer 10 juta nanti jam 4 aku bayar. Kira-kira kita mau kasih enggak? Kalau kita enggak kenal orangnya enggak mau lah. Kita suruh transfer meskipun cuma berapa jam ngapain gitu loh. Ya enggak sih? Jadi kalau kita kenal dekat dengan Tuhan, kita akan punya keberanian untuk berisiko bersama Tuhan. Amin. Nah, hari ini aku coba tempatkan diri yang sama dengan aku berdiri di sini bukan berarti aku lebih dari teman-teman ya. Enggak, seperti tadi aku katakan, aku juga ngalamin kesulitan. Tadi ada kesulitan waktu. Ya, aku juga ngalamin hal yang sama. Karena itu sama-sama kita belajar yuk dari satu tokoh yang juga ngalamin pergumulan yang luar biasa dari Tuhan, yaitu Petrus.
Ya, nah teman-teman ayatnya banyak, tapi teman-teman tahu Petrus kan? Petrus itu salah satu murid Yesus yang paling dekat dengan Tuhan. Dia ikut Tuhan itu bukan bukan sebentar. Dia ngalamin mujizat, dia ngalamin orang mati, dia ngelihat sendiri ada orang mati dibangkitkan. Dia ngelihat sendiri Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Dia ngelihat semua mujizat. Dia ketemu sama Yesus sendiri. Ya, pribadi Yesus, dia sentuh Yesus. Ya, dia ngerti perasaannya Yesus. Dia dekat sekali dengan Yesus. Ini Petrus. Satu kali pada saat Yesus mau disalibkan, ada satu ayat di dalam Yohanes 13 ayat 37 sampai ke 38 katakan begini. Mulai ayat 36 aku bacain ya. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Yohanes 13 ayat 36, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Ya kan? Kemudian ayat 38 dikatakan, jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan kepadaku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ayat ini sangat sangat terkenal ya. Jadi Petrus ini orangnya impulsif, ya, wah langsung meledak-ledak gitu ya, langsung dia bilang, aku akan memberikan nyawaku bagimu. Wah, kelihatannya keren banget kan, karena dia udah lihat, ya, dan Petrus ini punya ekspektasi Yesus ini akan membangunkan lagi kerajaan Israel. Dia punya ekspektasi yang besar, dia sampai mau mati-matian buat Yesus. Tapi Yesus bilang, sesungguhnya aku berkata kepadamu sebelum ayam berkokok, engkau menyangkal aku 3 kali. Nah, pada saat itu kelihatannya tidak mungkin. Petrus yang sudah kenal Yesus sekian lama, dia akan menyangkal Tuhan. Tetapi apa yang terjadi dalam Yohanes 18, ayat 15 sampai 17, bentar ya. 18 ayat 15 sampai 17. Dikatakan begini, Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Ini kejadian pada saat Yesus ditangkap ya, sebelum Yesus disalibkan. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar, di dekat pintu. Jadi waktu Yesus ditangkap, ada murid yang kenal dengan imam besar dan dia ngikutin Yesus. Mau tahu ini Yesus ditangkap mau diapain sih. Tapi Petrus ini dari awal udah nggak pede, dia udah takut. Aku tak di luar, kamu masuk aja. Aku tak di luar aja gitu. Dan di luar, tetapi Petrus tinggal di luar, maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu. Lalu membawa Petrus masuk, ayo masuk bro. Gitu. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu itu kepada Petrus, bukankah engkau juga murid orang itu? Jadi, loh kamu kan muridnya Yesus. Jawabnya Petrus, bukan, aku bukan muridnya Yesus. Aku cuma mau lihat ini ada apa. Gitu. Kalau teman-teman baca dalam kisah atau dalam Injil yang lain dikatakan sampai Petrus itu menyumpah-nyumpah. Aku gak kenal, sampai menyumpah-nyumpah. Wah, luar biasa kan. Seseorang yang mengenal Yesus sedemikian dekat. Itu yang terjadi sama Petrus. Jadi hari ini, aku dapat ayat ini gini. Hari ini, Tuhan ngerti kok pergumulan kita. Teman-teman gak usah takut untuk jujur. Aku malu, aku takut dijauhin. Apalagi, aku takut nanti dipikir kristenisasi. Indonesia gak aman. Ya kan? Indonesia, aduh nanti gimana pekerjaanku, gimana keluargaku. Tuhan tahu. Tuhan sangat mengerti.
Petrus yang segitu aja, yang segitu dia melihat Tuhan, dia ngalamin Tuhan, dia pun malu, dia pun takut. Sampai nyumpah, benar-benar nyumpah gitu. Tapi teman-teman, satu yang luar biasa. Tuhan itu, ya singkat kata Tuhan Yesus disalib. Dan pada saat itu ayam berkokok 3 kali kan. Terus, bukan, ayam berkokok 3 kali, terus Petrus, aduh aku menyangkal Yesus. Dan pada saat disalib, aku lupa nggak cari di mana ya. Yesus tuh kayak ngelihat ke Petrus. Dan Petrus tuh hancur hatinya. Hancur hatinya. Tapi Tuhan kita tuh Tuhan yang baik. Kisahnya nggak berhenti sampai di sini. Kalau kita manusia, udah dikianati, nggak peduliin, kira-kira gimana? Selesai lah gitu. Selesai, aku nggak mau urusan sama kamu. Tapi Tuhan kita tuh Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang masih mau berurusan dengan Petrus. Sama hari ini juga. Kalau hari ini kita malu, hari ini kita ragu, hari ini kita takut. Tuhan masih mau berurusan dengan kita teman-teman. Di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 17, ayatnya panjang. Tapi setelah Yesus bangkit, ya aku ceritain aja ya nanti teman-teman bisa baca. Dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Petrus tuh aduh gimana ya? Yesus sudah mati, kita ngapain? Aku pakai bahasa yang santai ya. Kita ngapain nih? Wah kita cari ikan aja deh. Ayo aku mau cari ikan. Petrus ini rupanya kayak ketua gengnya, teman-temannya. Ayo aku mau cari ikan. Ya udah kita ikut. Teman-temannya ikut kan. Tangkap ikan. Dia nggak dapat 1 ekor pun nggak dapat. Sepanjang malam dia bekerja, dia cari ikan, dia nggak dapat ikan 1 pun. Tiba-tiba ada seseorang di pantai yang teriak, "Hei, kamu punya ikan?" Terus, "Enggak, aku enggak punya ikan." Terus Tuhan Yesus bilang, "Tebarkan jalamu." Persis seperti yang terjadi saat Yesus memanggil murid-muridnya. Itu persis. Dan Petrus lemparkan. Dan dia dapat 150 ikan. Ini bukan ikan gatul ya. Ikan yang besar gitu loh. Sampai tahu mereka tuh hampir tenggelam. Gitu. Dan Petrus langsung lompat. Dia maksudnya lompat ke air dan dia berenang. Dia datang ke Yesus. Dan saat Yesus ketemu Petrus, anehnya Yesus sudah siapin sarapan, kalau nggak salah ya. Siapin ikan, bakar ikan, dan bilang, ayo makan. Dan murid-muridnya datang, dan semuanya makan dan tidak ada yang berani berkata apa-apa, karena mereka tahu itu Yesus. Yang aku dapat waktu baca ayat ini, gini, Tuhan tuh tahu pergumulan kita. Tuhan tuh tahu ketakutan kita. Tuhan tuh tahu kebimbangan kita. Tapi Tuhan kita bukan Tuhan yang selesai dengan kita. Dia tuh mau jadi provider kita. Dia tuh nyediain yang kita butuhkan. Dia sediain ikan, ya. Dia sediain makanan buat murid-muridnya. Tuhan kita tuh Tuhan yang seperti itu. Jadi teman-teman mungkin takut. Hari-hari ini kita mungkin takut. Tapi Tuhan tuh Tuhan yang sangat mengerti pergumulan teman-teman. Dan dia tuh mau jadi provider buat kita. Ya, apa yang kita butuhkan Tuhan akan sediakan. Nah, ceritanya nggak sampai di situ. Tuhan ada pembicaraan pribadi dengan Petrus pada saat makan itu. Di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 27 tadi dikatakan begini. Petrus, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu." Tuhan tahu kan aku mengasihi kamu. Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombamu." Dan hal itu terjadi sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Di yang ketiga aja ya aku bacain. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus. Karena Yesus berkata untuk 3 kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Nah, percakapan ini rupanya yang mengubahkan hidup Petrus. Perkataan ini yang mengubahkan hidup Petrus. Kalau aku nggak siapin, tapi Tuhan itu menyatakan apakah engkau mengasihi aku. Dia tuh pertama kali minta kasih agape. Teman-teman udah sering lah dengar cerita ini. Tapi Tuhan Yesus tuh turunkan, apakah engkau agape sama aku? Kasih yang dari Tuhan. Jadi Tuhan itu
nggak menuntut teman-teman untuk sesuatu yang nggak bisa teman-teman lakukan. Tuhan nggak pernah menuntut saudara mengasihi Tuhan melebihi yang kita nggak bisa lakukan. Dia tuh akan bawa kita untuk mengasihi Tuhan pelan-pelan dari hal yang biasa, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, itu Tuhan kita. Dan percakapan ini masuk ke slide yang berikutnya tadi. Aku bilang kita boleh punya hambatan. Kita punya halangan-halangan yang luar biasa. Sebelumnya. Tapi kita perlu God's moment seperti Petrus. Kita perlu momen bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Kita perlu momen bersama Tuhan, perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan. Karena setiap perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan, itu akan mentransformasikan, akan membuat perubahan dalam hidup kita. Jangan sampai kita ke gereja hanya karena harus. Ya teman-teman, ibadah kita tuh IYC Pro. Jadi buat yang pro, ya, kita ke gereja bukan hanya syarat, betul nggak? Oh ini hari Minggu, orang Kristen kemana? Ke gereja, ya kan? Ke gereja dulu, kita harus ketemu Tuhan. Tapi setiap perjumpaan dengan Tuhan harusnya mengubahkan hidup kita, amin. Dan saat kita diubahkan, ya, kita punya kekuatan. Kayak tadi, keberanian kita menginjil atau mengabarkan tentang Yesus, itu hanya tergantung kedekatan kita dengan Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita kuat. Amin. Nah, kalau teman-teman baca kisahnya berikutnya, ini kisahnya luar biasa. Petrus dari seseorang yang mengutuki, nyumpahin, hidupnya berubah. Karena momen perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nah, perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu bukan, saya nggak tahu. Ya kalau di care, saya langsung, kalau ini pertemuan care, saya akan tanya, perjumpaanmu apa? Aku tanya langsung ya. Cuman gini, mungkin aku nggak bisa tanya sama teman satu persatu. Tapi gini teman-teman, setiap kita pasti pernah ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Amin. Amin kan? Gitu. Dan setiap kita, jangan cuma sekali ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. Jika kita ngalamin perjumpaan dengan Tuhan sekali, kita tuh masih di level awal. Perjumpaan dengan Tuhan, kalau pertama kali kenal Tuhan, itu bukan perjumpaan yang pertama dan terakhir. Ya. Saudara akan ketemu Tuhan lebih lagi. Kayak tadi loh, kasih Tuhan itu kan kasih agape. Ya kan? Tuhan itu enggak bilang, kamu harus agape sekarang. Enggak, Tuhan tuh pelan-pelan. Tuhan tuh pelan-pelan. Pelan-pelan. Bawa kita. Saya enggak mau tanya saudara, tapi ada satu momen dalam hidup saya pernah terima Tuhan, saya pernah bertobat, saya pernah mengalami kayak tadi Yere, pergumulan di pekerjaan, ya pernah. Tapi ada satu momen, ini contoh, momen yang dimana kita dapat sesuatu yang beda. Jadi kira-kira mungkin 5 tahun lalu, wah lebih ya, mungkin pokoknya sebelum aku punya anak, punya Velin, aku tuh tanganku nih benjol. Ini teman-teman masih lihat operasi sekarang ya. Ya mungkin teman ada yang bilang, tanganmu kok benjol sih? Tak lihat, loh ini rasanya dari dulu sih. Jadi aku dulu pernah nyoba tenis, terus nggak tahu, aku pikir kayak kayak uratnya kecetit gitu loh. Loh kok benjol? Temanku bilang periksaan loh, teman gereja. Wah, aku periksa, terus dokternya bilang, wah ini sepertinya tumor Pak. Aku langsung, tumor. Ya, tenang Pak, tumor tuh bisa ganas, bisa jinak. Ya. Aduh Tuhan, hari itu waktu aku dengar kata tumor, sudah kayak, ya ceritanya udah bayanginnya tuh jelek-jelek lah. Aduh kalau cancer gimana. Dan teman-teman, aku nggak tahu dengan teman-teman pernah melewati hal itu enggak. Mungkin teman-teman ada yang pernah ngalamin kayak aku. Tapi hari itu aku ngalamin
CT scan kontras, terus di biopsi, aku ngelewatin itu semua. Even setelah dioperasi, aku ngalamin di apa sih namanya, yang dibiakkan itu loh. Jadi iya diobservasi, itunya dibiakkan, jadi tahu ini ganas atau enggak gitu loh. Dan di momen-momen itu aku nggak pernah loh puasa 21 hari. itu momen yang wow buat aku. Aku puasa 21 hari. Karena apa? Takut. Jujur aku takut. Takut gimana dengan keluargaku, aku sudah menikah. Takut, waduh gimana aku nanti ngerepotin nih kalau aku kemo. Wah pikirannya udah gak karu-karuan. Tapi di momen itu aku ngalamin Tuhan teman-teman. Ngalamin Tuhan. Ngalamin Tuhan yang sampai transformasi hidupku. Jadi aku cuma bilang, teman-teman kalau saat ini mungkin ada teman-teman yang ada di dalam masa lembah. Ada di masa yang sulit dalam hidupan teman-teman. Itu Tuhan mau bicara sama teman-teman. Jangan takut, alami Tuhan. Alami penyertaan Tuhan yang nyata. Alami Tuhan yang berkata sama Petrus. Petrus, apakah kau mengasihi aku? Ya, itu tuh kayak hari itu tuh aku bilang Tuhan, kalau Tuhan sembuhkan ini, kalau bisa aku aneh deh. Kalau teman-teman, aku ceritain ya. Aku minta, oh Tuhan aku minta kuasa mujizat tak sentuh sembuh hilang. Wah Tuhan nanti aku mau pakai untuk menyembuhkan orang lain. Aku cerita, aku tak pikir sekarang ya. Ya masuk iya gitu. Cuman pemikiranku seperti itu gitu loh. Tuhan, pokoknya aku puasa. Ya puasa aku berdoa. Aku sampai bilang Tuhan, kalau aku hidupku ini bukan punyaku. Hidupku ini punyanya Tuhan. Gitu. Nah, setiap kita, aku enggak bilang, oh nanti semuanya akan mengalami hal yang sama. Tapi setiap kita harus bisa lepasin semuanya. Lepasin semua yang kita, yang kita pegang. Kita tukerin sama Tuhan. Kita harus bisa lepasin. Apakah sebagai orang Kristen salah kalau kita minta berkat dari Tuhan? Enggak. Tapi Tuhan panggil kita jadi anak Tuhan bukan hanya untuk diberkati. Amin. Tuhan panggil kita jadi anak Tuhan bukan hanya supaya keluarga sudah diberkati, keluarga saudara berkelimpahan, kita bisa jadi berkat, bagi berkat buat orang-orang. Bukan hanya itu. Tapi yang jelas perintah Tuhan adalah jadikan semua bangsa muridku. Jadi mau enggak sih kita lepasin semuanya. Lepasin semuanya. Dan transformasi seperti itu yang terjadi dalam hidup Petrus. Ya. Nah, seperti itu aku sampaikan sama teman-teman tadi, pengalaman itu tidak pengalaman yang pertama dan terakhir. Aku yakin. Bahkan di setiap kita berdoa, ayo teman-teman minta, ngalamin Tuhan. Gak perlu ada masalah yang berat baru kita ngalamin Tuhan. Amin. Tapi betapa luar biasanya kalau kita ngalamin Tuhan itu setiap hari, setiap pagi, setiap kita berdoa kita ngalamin Tuhan. Kita akan punya kekuatan yang luar biasa. Jadi berdoa itu sangat penting. Ya. Berdoa itu perjumpaan, waktu-waktu perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Nah berikutnya yang kedua dan yang terakhir, dalam Kisah 1 ayat 8, ini firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Teman-teman, kita perlu Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, penjangkauan kita tuh nggak ada kuasanya. Kamu boleh ngomong banyak. Zaman dulu tuh bagi-bagi traktat ya, nggak tahu zaman sekarang nggak ada. Bagi traktat terus teman-teman bisa tulis di IG yang banyak. Tapi tanpa Roh Kudus, itu hanya pekerjaan manusia. Sama seperti Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2, ayat 14 sampai 41, pada saat mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, ya, mereka berbahasa asing kan. Dan itu aneh banget deh rasanya pada saat itu, ya kan? Semua orang mengatakan, mereka tuh bukannya orang Galilea. Mereka kok ngomong bahasa-bahasa yang aneh gitu loh. Kayak mereka ada yang bilang, mereka mabuk paling. Dan di situ Petrus, ya sekali lagi Petrus, yang tadi ketakutan luar biasa
di depan seorang hamba perempuan imam besar, dia berdiri dengan berani. Ya, dia berkhotbah, dia menyaksikan tentang Yesus, dia ceritakan apa yang mereka alami, dia ceritakan tentang Yesus. Dan hari itu 3.000 orang, sekali Petrus khotbah, 3.000 orang bertobat. Amin. Karena Petrus hebat? Enggak. Karena Roh Kudus. Gitu loh. Jadi setiap kita perlu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Teman-teman, Roh Kudus itu akan bicara sama kita pribadi. Roh Kudus itu akan ngasih ide. Jadi kalau teman-teman baru ngobrol dengan seseorang, jangan lupa teman-teman berdoa dalam hati. Minta hikmat dari Roh Kudus. Roh Kudus itu bisa bekerja di kapanpun juga. Di setiap momen dalam hidup saudara bisa. Di momen pekerjaan, di momen lagi dealing bisnis, lagi ngelatih dance, ya kan, lagi ngelatih musik ya. Aku sebutin semua teman-teman. Lagi nyeles ya, ketemu seorang di toko. Roh Kudus bisa bicara loh sama teman-teman. Dan saat Roh Kudus bicara, dia tuh bukan bicara dari pengetahuan manusia. Tapi dia berbicara sesuatu yang ilahi. Teman-teman bisa taburin benih. Benih, maksudnya benih itu kesaksian teman-teman. Tapi yang akan memberi pertumbuhan itu Roh Kudus. Bukan kita, bukan kesaksian kita. Ya tugas kita cuman bagiin aja. Jadi teman-teman, betapa kita perlu Roh Kudus. Untuk ngasih ide, ngasih ilham. Dan menyentuh setiap orang-orang yang sudah kita taburin firman Allah. Kita perlu Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang akan membuat perbedaan. Kita ini bukan orang siapa-siapa, sama. Aku ini bukan siapa-siapa, aku ini kalau mungkin tanya sama istriku, aku ya orang biasa, yang paling ngerti aku kan istriku. Gitu. Ya sehari-hari gimana. Ya aku orang biasa. Teman-teman juga, aku seneng loh kalau ada teman-teman yang berdiri di sini. Karena kita ini sama, kita ini bukan orang yang lebih. Enggak, teman-teman sama, kita ini sama. Dan bahkan kita dengan Petrus sama enggak? Sama. Cuman dia kelebihannya, dia hidup di masa Yesus ada. Sama dengan kita ini sama. Yang beda adalah kita punya Roh Kudus atau enggak. Amin. Kalau Petrus yang orang biasa dengan Roh Kudus yang sama bisa berbuat seperti itu. Teman-teman juga pasti bisa. Tuhan Yesus bilang, kamu akan melakukan hal yang lebih besar. Tuhan Yesus malah bilang gitu. Karena ada Roh Kudus di dalam kamu. Amin. Jadi teman-teman, ayo mari berdoa. Mari minta kuasa Roh Kudus. Mari minta pengurapan yang baru dari Tuhan. Dan kita akan jadi punya keberanian.